بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك.
yuriduna an yatahakamu ila at-taghut yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman ati'ullaha taatlah kalian kepada Allah wa ati'ur rasula dan taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri dan para pemimpin minkum di antara kalian fa'in maka jika tanazatum kalian berselisih fi syai'in dalam suatu perkara farudduhu maka kembalikanlah ia ilallahi kepada wahyu Allah war rasuli dan hadis Rasul in kuntum jika kalian adalah tu'minuna billahi benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir zalika yang demikian itu khairun lebih baik wa ahsan dan lebih baik pula ta'wila kembalinya alam taro apakah engkau tidak memperhatikan ilal ladina kepada orang-orang yang yaz'umuna mereka mengaku annahum bahwasanya mereka amanu telah beriman bima terhadap kitab unzila yang telah diturunkan ilaika kepadamu wama dan beriman terhadap kitab unzila telah diturunkan min qablika sebelummu yuriduna mereka menginginkan
ayyatahakamu berhakim ila taghuti terhadap taghut waqad dan sungguh telah umiru mereka diperintahkan ayyakfuru bihi untuk mengingkari taghut tersebut wa yuridu syaitanu dan setan menginginkan ayyudillahu mesesatkan mereka dalalan dengan kesesatan ba'idan yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jemaah pengajian tafsir malam Selasa Masjid Al-Kautsar rahimahumullah. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh dan sepuh jemaah pengajian masjid Bapak Ibu sekalian, para tamen masjid, para imam masjid sekitar pula yang semuanya saya hormati dan saya taati. Kita akan lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini sudah sampai kepada ayat yang ke-59 dan 60 dan 60. Di mana ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita telah membahas bagaimana akibat dari orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Yang mana Allah menggambarkan orang-orang yang kafir terlebih dahulu, baru kemudian orang yang beriman dan beramal saleh, agar supaya kita sebagai umat muslim itu terbuka hatinya untuk menjauhi hal-hal yang terjadi nantinya kepada orang-orang yang ingkar. Di antaranya adalah di mana Allah menggambarkan orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah, baik itu kafirnya apapun bentuknya, dia nantinya akan dilemparkan di dalam api neraka, dan setiap kali api itu menghanguskannya gosong, maka kemudian kulitnya diganti lagi seperti semula dan begitu saja. Mufassir mengatakan pergantiannya setiap hari itu 100 kali diganti dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan adat yang berkepanjangan. Kemudian yang berikutnya kebalikannya, orang-orang yang beriman, mereka dan beramal soleh, mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga-surga. Jadi banyak surga-surga, bisa memilih surga yang mana sesuai dengan amal solehnya yang dia lakukan. Yang mana surga tersebut mengalir di bawah pohonnya adalah sungai-sungai, dan mereka itu kekal di dalamnya. Jadi sifat mereka kekal di dalamnya, artinya di dalam surga itu tidak bosan, tidak jenuh, dan juga tidak ingin keluar. Dan begitu juga tak kalah pentingnya, mereka juga akan mendapatkan lahum fiha azwajun mutahharah. Mereka itu pula akan mendapatkan pasangan yang senantiasa suci. Suci baik itu secara hissiyah ataupun ma'nawiyah. Secara fisik suci, secara zahir batin juga suci. Kemarin dijelaskan bahwa secara hissiyah itu artinya fisiknya itu tidak ada kotoran-kotoran yang ada seperti mimisan dan lain sebagainya. Nantuan itu kan fisik semuanya, tidak ada. Kita kan di dunia yang nantu-nantu kayak gini. Di sana nggak ada. Begitu juga yang isi, yang apa? Yang maknawiyah, artinya batin. Batin seperti maaf tidak pernah ngerasain orang, ngerumpi orang. Begitu juga bersih dari maaf
darah haid dan juga darah nifas. Itulah. Dan begitu juga bersih batin di sini adalah tidak ada rasa iri kepada orang lain, pengen ini pengen itu, karena sudah semuanya lengkap. Di dunia kenapa ada iri? Karena masih ada yang kurang. Iya kan? Di dunia itu yang lain masih punya ini, pengen seperti itu. Di sana udah lengkap semua kok. Ya, jadi udah gak pengen semua dan udah lengkap. Maka oleh sebab itulah waladhi undil lantarika. Maka kemudian di situ ada naung-naungan juga. Nah, permasalahannya kalau ada orang yang mengatakan, lalu bagaimana orang yang nikah, kemudian dia maaf meninggal, kemudian nikah lagi, lalu nanti berkumpulnya di surga itu sama istri yang pertama atau suami yang pertama atau suami yang kedua, nah, gitu kan? Nah, ini sering. Atau apakah ada anjuran untuk tidak menikah biar nanti kumpul dengan suami yang lawas? Nah, itu makanya di sini dijawab. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun." Jadi sesungguhnya di dalam surga itu dia itu dihiasi, dipersilakan apa saja yang dia mau. Mau apa saja. Dan begitu juga yang bisa menyenangkan. Pada dasarnya di surga itu tidak ada jomblo. Semuanya punya pasangan. Aku nganggur ya Allah. Semuanya punya pasangan. Hanya saja kalau permasalahannya, kalau apakah ada anjuran kalau dia nikah lalu kemudian tidak menikah lagi. Tapi kalau dia khawatir nanti suami atau istrinya itu tidak sebaik yang sebelumnya, itu boleh tidak menikah. Tapi kuat, gitu ya. Ya takut-takut begini maksudnya. Kalau Nabi sendiri kan dilarang istrinya harus nikah lagi, nggak boleh. Ya? Jadi istri Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Karena kenapa? Karena Nabi itu udah terbaik. Gitu. Jadi kata para ulama di sini menafsirkan hadis, ada surat Az-Zukhruf di sini ditegaskan, itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Yang monggo milih yang mana monggo. Yang pertama, suami istri lalu kemudian dia maaf suaminya meninggal atau cerai atau bagaimana. Kalau cerai kan sudah putus ya. Kalau meninggal, lalu kemudian si istri tadi menikah lagi, ya kan? Menikah lagi. Atau pilihannya nggak nikah. Maka para ulama mengatakan kalau dia nikah lagi, nantinya itu ada dua pilihan. Yang pertama, si istri tersebut suruh milih mana suami yang paling dia sukai. Apa si istri pertama atau suami pertama atau suami kedua. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini para ulama banyak cenderung ke sini, adalah dikumpulkan dengan suami yang kedua karena dia sampai selesai. Ya, itu lebih kuat di situ. Artinya bisa dimilih, akan tetapi yang paling kuat itu adalah para ulama mengatakan in ayyumamra'atun tufiya anha zawjiha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri zawjiha. At-Tabrani mengatakan, jadi sesungguhnya apabila seorang wanita itu nikah lalu kemudian suaminya meninggal, tidak cerai ya, kalau cerai sudah selesai, meninggal, lalu kemudian dia nikah lagi, kemudian semuanya baik, beriman semuanya. Kalau udah beriman kan udah auto, wassalam, udah gak kumpul. Tapi ini kalau semuanya baik, maka kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani mengatakan, maka dia bisa memilih mana yang dia kehendaki. Mau milih yang pertama boleh, tapi jangan pilih dua-duanya, nggak boleh begitu. Akan tetapi wakila anna takhayyaru idza kana dzatu ruhin, sebagaimana ya Ummu Salamah inna takhayyar fataktar. Nah, jadi yang pertama mengatakan sebagaimana Ummu Salamah ketika bertanya kepada Nabi, maka jawaban Nabi di situ antaranya adalah boleh memilih mana yang disukai. Itu satu. Kemudian yang kedua pendapatnya sebagaimana At-Tabrani mengatakan, maka yang berhak untuk bersamanya itu yang terakhir. Yang terakhir artinya sampai meninggal, gitu ya. Sudah jelas kan? Makanya
Kalau suami kita itu baik, jangan sampai mendapatkan yang tidak baik. Naudzubillah nanti. Lalu bagaimana sebaliknya? Kalau istri, suami. Kalau suami di sini disebutkan kalau dua-duanya itu beriman sebelum menikah, kemudian maaf meninggal yang istri, kemudian nikah lagi. Maka mana yang harusnya? Kalau dia sama-sama beriman, itu semuanya dinikah. Itu langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau istrinya dua sama-sama ada? Maka di sini disebutkan juga kalau dua-duanya beriman, di dunia berkumpul, di akhirat juga berkumpul. Hanya bedanya kalau di dunia roto iri sithik kan. Ya, mau ikut no. Tapi kalau di akhirat udah enggak. Itulah jawaban yang ditanyakan kepada si bin Bas juga. Kita masalah ini banyak yang bertanya juga. Nah, bukan hanya di Al-Kautsar. Jadi tentang enggak, monggo. Untuk menentukan pilihan, itu setelah di sana atau masih di dunia? Enggak. Untuk memilih, yang istri itu milih apakah memilih di dunia, di sana, di akhirat udah. Ini udah lulus sensornya, udah lulus. Artinya udah masuk surga, baru bisa milih yang mana, gitu ya. Nah, jadi kalau suami boleh dua-duanya atau tiga-tiganya atau empat-empatnya. Tapi kalau istri satu harus milih. Gitu. Kan banyak kan? Maaf, ada juga kasus dia nikah, kemudian dapat 3 bulan meninggal suaminya. Nikah lagi meninggal nikah lagi pengake. Lalu bagaimana? Itu yang mana yang dia pilih? Itu pendapat pertama dalam hadis yang berkaitan dengan ini. Tapi pendapat yang kedua itulah yang dimaksud, yang paling berhak untuk menemani itu adalah yang terakhir, karena dia adalah sampai meninggal, ya, sampai meninggal. Lalu bagaimana kalau seumpama dia gak nikah? Kalau dia gak nikah lalu kemudian dia demi menjaga dirinya dan keluarga, gak apa-apa. Nanti malah bersama dengan suaminya yang meninggal duluan. Itu kan ada khawatir ya, aku takut nikah nanti tapi dapat Abu Jahal piye dengan seumpama gitu ya. Nah, udah. Dengan catatan nggak nikah ya, tapi jangan reko-reko gitu kan. Nah, tapi lurus gitu. Itu. Makanya kenapa Abah Rabi'ah Adawiyah, pernah dengar kan? Rabi'ah Adawiyah seorang sufi di Mesir itu, mereka itu cakep, cantik, pintar, tapi nggak mau nikah. Dilamar oleh sejagat raya, ragilem semuanya. Takut-takut nikah kalau aku ibadah kepada Allah, katanya gitu. Coba, itu pilihan bagus. Dan banyak kan ulama-ulama gak nikah itu bukan karena apa, tapi dari saking sibuknya dan takut dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mendukung dengan adanya itu menambah semangat ngaji, semangat kembali, itu bagus. Jangan sampai lama-lama menjomblo. Yang pada dasarnya di sini disebutkan dalam tafsir, dalam hadisnya, bahwasanya semua orang yang nantinya itu masuk surga, semuanya itu dapat pasangan, walaupun di dunia belum punya. Karena kan banyak kan para pemuda-pemuda yang meninggal dunia. Itu kan? Udah jelas hadisnya, bisa dicek. Yang pertama adalah hadis Ummu Salamah yang ketika bertanya kepada Nabi. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh At-Tabrani tentang ketika ada seseorang wanita dia bertanya, padahal dia itu, aku ini pengen nikah, tapi nanti ketika nikah takut saya apa kepada suami yang lama atau suami yang baru nanti. Jawabannya ada dua tadi. Kalau suruh milih ataupun dengan suami yang terakhir. Monggo. Oh, ternyata nih dibuka pertanyaan banyak juga. Nggih. Nggih. Khairan min zawjiha. Iya. Oh iya. Ia di dalam doa salat jenazah, wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Bagus. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu artinya kalau zaujanya atau pasangannya itu maaf dia kurang baik, maka dia suruh ganti dengan istri atau suami yang lebih baik darinya. Gitu maksudnya.
Tetapi kalau suaminya itu baik, biarlah dialah yang terbaik, lebih baik daripada di sini, tetapi langsungnya lebih baik lagi. Itu ya. Itu mudah-mudahan kan kalau diterjemahkan wa abdilhu daran khairan min dari, semoga Allah menggantinya rumah lebih baik daripada rumah di dunia, dan gitu kan. Dan begitu juga keluarga lebih baik daripada di dunia. Artinya kalau memang di keluarga di dunia itu kurang baik, nanti ditempatkan nantinya mendapat keluarga yang baik. Begitu juga keluarga. Jadi tidak semua suami istri itu bisa kumpul di surga, tergantung amal solehnya. Kalau seumpama suami istrinya taat kepada Allah, tapi suaminya Fir'aun, ya nggak ketemu. Beda. Cari yang diberikan oleh Allah yang khusus. Gitu. Dan sebaliknya juga. Suaminya bagus, taat kepada Allah, tapi istrinya apa kalau yang nggak ada, maka juga nggak ketemu. Gitu ya. Jadi maksud daripada doa itu memang benar. Itu dianjurkan ketika kita habis salat jenazah, lalu kemudian kita dianjurkan Allahu afdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Itu betul. Itu enggak, Pak? Takut? Itu tentang masalah pembalasan bagi orang-orang yang beriman tadi, yang mana kaitannya dengan lahum fiha azwajun mutahharah, di mana mereka itu mempunyai pasangan itu adalah suci fisik dan suci maknawiah. Selanjutnya ayat yang ke-58 kemarin dibaca tapi belum dibahas. Jadi ayat 58 dan 59 itu satu rumpun, ya, satu rumpun. Yaitu di situ pada dasarnya Allah memerintahkan 3 hal kepada kita umat Islam, 3 hal penting. Yang pertama adalah untuk berbuat atau melaksanakan amanah, untuk melaksanakan amanah. Kemudian yang kedua, mengadili seseorang dengan seadil-adilnya, berbuat adil kalau bahasa kita ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya berbuat taat kepada Allah dan kepada Rasul secara mutlak, dan kepada ulul amri selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi 3 poin. Yang pertama menyampaikan amanah, kemudian yang kedua berbuat adil, yang ketiga berbuat taat kepada Allah, Rasulnya, lalu kemudian kepada ulil amri selagi tidak mengarahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada secara global inti daripada ayat 58 dan 59. Kita baca. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian. Yang dimaksud kalian di sini adalah kita umat Islam, bukan semua manusia. Antu'addul amanati, untuk dilaksanakan, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan, itu namanya amanah. Makanya, maka oleh para ulama dikatakan amanah itu bentuknya ada 2. Ada 2 amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada sesama manusia. Amanah yang berkaitan kepada Allah itu adalah amanah kewajiban makhluk yang diwajibkan Allah kepada hambanya, seperti sholat, seperti puasa, zakat, itu namanya amanah kepada Allah. Jadi amanah Allah kepada kita harus dipenuhi. Berarti kalau kita gak sholat, gak puasa, gak zakat, dan itu berarti kita tidak melakukan amanah secara hakikatnya. Oh, masya Allah. Monggo dinikmati dulu. Bisa awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Membahas surga lupa kalau tehnya. Monggo dinikmati Ibu Bapak. Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan amanah tadi, pembagian amanah menurut para ulama itu dibagi 2. Yang pertama amanah kepada Allah dan amanah kepada sesama.
Amanah kepada Allah itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya. Itu malah merupakan amanah dari Allah kepada kita. Tapi juga ada amanah yang berkaitan dengan manusia. Dan inilah yang sering kita kenal dengan kalau tidak menyampaikannya, kemudian kita disebut dengan khianat. Padahal orang nggak salah itu sebenarnya dia juga khianat kepada Allah. Tapi kan yang kita kenal itu adalah kepada semua. Padahal amanah itu ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada manusia. Maka oleh sebab itu amanah kepada manusia inilah juga yang harus disampaikan. Berarti ada hak orang lain yang ada di dalam diri kita yang harus kita penuhi. Otomatis kalau kita dimiliki amanah, itu harus disampaikan oleh kita sendiri, bukan mereka mengambil itu keliru. Ya. Ini ada amanah, tolong diambil. Itu bukan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan amanah itu kita menyerahkannya kepada dia, bukan mereka suruh datang. Apalagi amanah ditolak. Ini ada amanah, tapi karena perjalanan jauh dipotong PPN, dipotong ojek. Enggak, amanah itu utuh, harus utuh, harus utuh. Makanya keliru ada bantuan dari kemudian dipotong sunat sini sunat. Enggak, itu enggak sesuai dengan amanah. Amanah itu harus utuh. Amanah itu harus nyampe kepada orangnya sesuai dengan kebutuhan berapa. Perkara nanti setelah nyampe, ya masa ya diamanai orang, gak bakal ini amanahnya dari sebulan saya gak tahu isinya apa. Itu amanah, tapi bukan dibuka dulu amplopnya. Ini amanah dari tapi karena jauh tak kilometer separuh. Wah, kayak tenang. Itu bukan namanya. Ini ya banyak yang sering tidak menyempurnakan amanah, tidak menyempurnakan amanah. Jadi yang dimaksud dengan amanah kita yang diamanahi itu harus menyampaikan 100% kepada yang berhak. Sehingga pantaslah ketika amanah-amanah yang ada di dunia ini ditawarkan kepada gunung, langit dan bumi, mereka menolak. Inna radnal amanata 'alas samawati wal ardh fa abaina ayyamna. Dan kemudian yang menerima adalah, jadi amanah paling berat yang ditanyakan oleh, terutama amanah kekuasaan. Amanah kekuasaan. Maka pada saat itulah kemudian sebab turunnya. Sebab turunnya ayat ini dia nanti masalah mana? Kalau misalnya kita mengeluarkan zakat mal, tapi pada seorang yang kita pandang dia sangat membutuhkan. Orang tersebut sudah punya utang sama kita. Nah. Kalau misalnya jatahnya 1.000 dia punya utang 50 di ikonnya. Dia saya kasih zakat mal 1.000 dia, tapi saya ambil dia. Bagus, ya. Itu malah bagus, Pak. Bagus. Jadi mereka malah jadi ketika orang yang paling mulia itu salah satunya adalah menghalalkan atau memberikan jalan untuk dia itu bisa menyelesaikan hutang. Itu bagus. Apalagi di akad gitu ya. Ini sebenarnya engkau mendapat zakat dariku. Lalu kemudian, tetapi dengan itulah saya potong karena engkau punya hutang. Itu bagus, karena dia berarti sudah meringankan orang lain dan sudah mendapatkan berkah untuk mendapatkan zakat. Jadi yang menerima zakat itu kan diantaranya bukan hanya fakir miskin, akan tetapi juga dia orang yang tidak mampu untuk bayar hutang. Itu disebut dengan gharim, ya kan? Gharim. Nah itu termasuk gharim. Itu bagus. Jadi ringankan. Ya. Walaupun tidak semua seumpamanya. Itu bagus. Mudah-mudahan Allah mudahkan kamu. Insyaallah. Jadi gitu ya. Ya. Kalau kita menyelenggarakan korban. Nah, korban. Nah. Seperti biasanya. Yang selama ini kita lakukan, kita sering memberikan apa istilah kiri, kan orang Jawa mengatakan kiri. Apa kupon itu ya? Kupon ya. Belum mengambil kiri. Itu amanah atau tidak? Apa juga kita sampaikan ke nah itu. Oh kalau itu bukan, itu kan sistem ya. Jadi itu bukan kita harus menyampaikan. Tapi memang lebih afdalnya itu kita mengantarkan ke rumah, itu paling bagus. Nah,
Itu paling afdalnya dia. Karena itu amanah dari orang kemudian menyampaikannya. Jangan sampai orang yang ngambil itu pakai biaya ngojek gitu baru ngambil itu kan. Memang saya berpikir kalau orang itu mengambil ke sini, sudah kehilangan bensin, Betul. kurang dari 100% itu. Betul. Iya. Iya memang utamanya ketika menyampaikan amanah seperti korban itu kita yang mengantar gitu. Kita yang mengantar, panitia itu yang mengantar. Karena panitia itu harus di situ, makanya panitia bukan apa namanya? Bukan gak dapat apa-apa, tapi yang mau berkorban itu memang ada dana untuk panitia memang khusus di luar itu. Memang iya untuk wirawiri, untuk bensin dan lain sebagainya. Yang paling afdalnya memang harus diantar ke rumah. Seperti itu. Seperti maaf kan banyak ustaz-ustaz diantar. Itu biasanya datang, bukan kita. Tolong ustaz nanti ke masjid ngambil ngojek piro, kemudian gitu kan? Nah gitu. Jadi memang betul, afdalnya gitu ya Pak. Kalau ditanya bolehnya boleh, selagi dia tidak mengeluarkan biaya-biaya seperti maaf kayak Pak Kli kan dekat ke sini kan, masa ngojek 50.000 ya enggak kan kerja itu enggak apa. Yang biasanya merugikan yang mempunyai hak gitu, itu yang tidak diperkenan. Gitu loh. Subhanallah. Jadi sebab turunnya ayat ini apa? Diriwayatkan dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya dulu di Ka'bah itu ada pemegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah. Jadi Ka'bah itu yang megang kunci itu turun temurun, bukan gantian nanti bapak ini enggak. Maka di sini Nazar fi sya'ni Utsman bin Talha bin Abi Talha huwa ibnu ammi Syaibah bin Utsman alladhi sarat al-Hajjajiyah fi nasri ila al-yawm. Yang mana Utsman bin Talha itu adalah seorang yang dia mempunyai amanah turun-menurun untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah. Jadi ketika Utsmannya meninggal kemudian diganti anak terus sampai sekarang itu memang anak cucunya, enggak boleh kerajaan itu. Nah, pada saat Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian si Talha ini dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kuncinya, mana kuncinya. Kemudian dia nggak boleh, padahal kepada Nabi loh itu. Dari saking kekehnya kuatnya, kuncinya nggak boleh, diminta oleh Nabi nggak boleh. Lalu kemudian dibacakan, bukankah ketika apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita harus taat, baru kemudian dibalik. Jadi saking kekehnya pemegang kunci Ka'bah, nggak boleh kompromi biaya kunci Ka'bah nggak belum. Nah setelah begitu maka kemudian dibukalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka'bahnya, kemudian di dalamnya ternyata ada patung, lalu kemudian dibuang oleh Nabi. Dulu banyak patungnya di dalamnya itu, termasuk patung Buddha, patung apa itu dibuang, dipecah. Makanya rumah kita jangan patungin, karena di situ malaikat tidak akan masuk. Malaikat tidak masuk, karena ya, malaikat rahmat yang nggak masuk. Kalau malaikat mau tuh tambah masuk. Itu malaikat rahmat yang tidak masuk ada patung. Maka patung itu dipecahkan oleh Nabi sendiri kemudian dibuang. Nah, pada saat Nabi memegangnya itu lalu kemudian pada saat itulah kemudian turun ayat ini menandakan jadi yang masih untuk memberikan amanah itu yang pegang kunci bukan Nabi teman. Maka oleh Nabi setelah turun ayat ini kemudian diserahkanlah kepada Utsman, dipanggil Utsman. Wahai Utsman bin Talha, sesungguhnya ini saya serahkan kunci ini kepadamu dan engkaulah yang mendapatkan amanah kunci ini. Coba Nabi sendiri yang sudah menguasai Ka'bah, menguasai Mekah pada saat itu masih mengembalikan kepada yang berhak. Itu maka kemudian turunlah ayat ini sebagai bukti Nabi itu memberikan contoh amanah itu terus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga kunci Ka'bah sampai sekarang itu turun-temurun. Jadi itu pada dasar-dasarnya dulu itu adalah Utsman bin Talha. Turun kepada anaknya, cucunya ke Sekat atau Piro segala. Itu terus ada enggak kunci. Jadi enggak sembarangan kunci itu ya. Sampai dan mereka pun juga raja-raja di sana tahu bahwa itu adalah memang turun-temurun. Turun-temurun. Itu memang takut mereka. Subhanallah. Itu tentang turunnya ayat ini.
Maka Bapak dan Ibu sekalian, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, bentuk amanah apa saja yang dipasrahkan kepada kita, baik itu amanah dari Allah ataupun amanah kepada seseorang, maka hendaknya disampaikan. Makanya banyak orang-orang yang sufi, orang-orang yang tahu tentang masalah amanah itu, dia tidak mau menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Disebabkan takut-takut dia ketika jadi pemimpin itu dia tidak bisa menyampaikan amanah. Coba seumpama kita menjadi RT, kemudian diminta RT itu, makanya selama ini saya jadi RT gak mau. Kenapa? Kalau baik gak ketok, nih salah ketok. Dan wah itu gara-gara RT nih gak kurang entok katanya. Biasanya gitu. Tapi coba kayak dapat atau luar RT, wes. Gitu kan? Itu amanahnya berat. Apalagi ke atas lagi, kepala desa dan seterusnya, itu tambah berat. Sehingga yang dikhawatirkan seperti yang kemarin disampaikan apa? Umar bin Abdul Aziz itu sangat memukau sekali tentang amanah yang beliau pegang. Itu pelajaran yang pertama, kita diamanai oleh orang jangan sampai diucil-ucil, diulang-ulang, tetapi sampaikanlah penuh kepada mereka. Itu amanah yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada kita, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kalian menghakimi seseorang, maka hendaklah menghakiminya dengan adil. Ya, ini tujuannya kepada orang yang berhak untuk menghakimi, seperti hakim dan lain sebagainya. Dan juga termasuk kita menghakimi anak dan lain sebagainya, itu juga termasuk berbuat adil. Di antaranya ketika kita menghukumi anak antara 1, 2, 3, yang dimaksud dengan adil itu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, gitu kan? Jadi kalau yang SD kemudian ada yang kuliah, SD juga minta motor, itu gak pas kalau kita beli motor, karena nanti malah bahayanya lebih banyak. Tetapi begitu juga, biar adil karena SD gak dikasih motor, yang kuliah juga gak dikasih motor, jalan kaki matang juga nantinya. Maka itu bukan namanya. Artinya di sini keadilan ini sesuai dengan kebutuhan kalau kita dengan masalah anak. Maka pantaslah ketika suatu hari tentang keadilan pemimpin. Ini kok ayatnya menyinggung 2024 itu ya. Ini ayat itu benar sampai ke belakang itu kaitannya dengan kepemimpinan. Ya. Pada saat itu kemudian kasus tentang masalah menghakimi dengan keadilan. Dulu di Mesir itu ada namanya gubernur, namanya Amr bin As. Amr bin As. Kemudian khalifahnya pada saat itu Umar bin Khattab. Jadi khalifahnya Umar bin Khattab, gubernurnya Amr bin As. Ini kan masih dikuasai oleh khalifah. Dulu itu bukan pisah seperti sekarang, tapi laporannya itu Syam itu semuanya laporan ke Madinah dulu. Nah, pada saat itu kemudian Amr bin As itu menginginkan membuat masjid besar, akan tetapi di tengah-tengah bangunan rencana masjid itu di situ ada rumah seorang Yahudi. Mau dibeli gak mau, ya kan? Mau dibeli gak mau. Ini ada di Sirah dan begitu juga sering disampaikan oleh almarhum Zainuddin. Ini bahasa bedanya. Dan pada saat itu kemudian beliau Amr bin As itu memutuskan karena si Yahudi itu gak mau dibeli, ganti rugi ya gak mau, kemudian digeret aja, digusur. Sakit hati. Akhirnya dia berpikir kalau Amr bin As ini kan baru gubernur, masih ada yang di atasnya, namanya Umar bin Khattab. Maka dari Mesir jalan kaki ke Madinah berapa bulan. Tapi orang Yahudi itu berpikir di tengah perjalanan, apakah aku seorang Yahudi ini diterima kalau kamu melapor kepada, padahal itu adalah gubernurnya. Pikirannya orang Yahudi. Tapi pendek kata, setelah nyampe ke Madinah ternyata bertemu dengan seseorang lagi berteduh di bawah pohon. Kemudian dia bertanya, saya mau ketemu Umar, apakah istananya bagus? Padahal yang ditanya itu yang Umar.
Yang ditanya itu Umar. Umar itu istananya di bawah pohon katanya. Terus pendek ceritanya, yang di kamu cari itu ya aku bin Umar. Kaget dia, kok ada khalifah? Ini duduknya gak ada pengelagawainya, gak ada ajudan dan lain sebagainya. Dan pada saat itulah kemudian pendek cerita, kemudian ngobrol dia. Tujuan kamu ke sini apa? Saya itu minta keadilan karena gubernur bapak namanya Amir bin As itu tidak adil. Bentuk tidak adilnya apa? Dia katanya mau buat masjid, tetapi di tengah-tengah tanah yang mau dibangun itu ada rumah saya. Saya nggak mau diambil, tapi dipaksa. Akhirnya aku minta keadilan, datang ke rumah. Oh gitu, ya udah. Kata beliau itu kemudian coba di sana itu ada apa? Tulang unta, kemudian suruh ambil. Itu memang ada kisahnya, sejarahnya ada. Saat diambil tulang unta itu kemudian mikir siapa? Si orang Yahudi itu. Ini saya minta keadilan, kok malah dikasih tulang itu kan? Tulangnya itu digaris lurus, lalu kemudian pesan ini kamu pulang ke Mesir, bawa ini serahkan kepada Amr bin As. Perjalanan mikir juga, dapat keadilan tapi dapat tulang katanya. Gitu. Nyampe ke sana, tiba-tiba udah ketemu dengan Amr bin As. Jadi zaman dulu kan nggak ada harus berlapis-lapis laporan dulu gitu kan, nggak langsung. Nah, itulah. Akhirnya setelah ketemu diterahkan tulang. Ketakutan si Amr, dapat tulang ketakutan, lebih kaget juga si Yahudi. Ini gubernur takut tulang katanya gitu. Akhirnya pada saat itulah dijelaskan semua produk itu dipanggil, batal pembangunan masjid, semua gubuk Yahudi itu bangun kembali. Bingung dia. Kemudian yang kontraktornya mengatakan udah menang tender katanya, masuk mau digosok. Dan pada saat itulah kemudian dia mengatakan, wahai Yahudi, seolah-olah Umar itu mengatakan, ini ada garisan pedang di tengah tulang, itu menunjukkan, wahai Amr bin As, jangan mentang-mentang engkau seorang gubernur lalu tidak berbuat adil kepada rakyatmu. Maka berbuat adillah kamu. Kalau engkau tidak berbuat adil, akulah yang akan meluruskan dengan pedang. Coba, itu bahasa simbolik yang ada di dalam para pemerintahan pada saat itu. Kan memang beraja-raja kan gitu ya, pakai kode. Kalau Pak ini kodenya apa, mungkin ke depan mata dua berarti suruh apa gitu kan. Itu macam-macam. Nah, coba. Pemimpin negara kan gitu, punya kode-kode sendiri. Kalau kita ya kodenya gak punya. Nah, maka itu termasuk keadilan pada saat itu. Lalu kemudian ternyata Islam itu adil. Akhirnya kalau gak jadi, lalu kemudian dia mengatakan si Yahudi, kalau begitu udah bangun saja masjidnya, jangan batalin. Bahkan bukan hanya itu, karena keadilan Islam itu, maka saya juga masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan karena apa? Karena keadilan para pemimpin pada saat itu. Pernah Ali juga sering diceritakan kan? Ali sidang dikalahkan, itu kan termasuk salah satu keadilan yang ada pada zaman dulu untuk pemerintah. Maka dengan itulah kita nanti siapa tahu dari sini jadi hakim atau jadi apa? Siapa tahu ya? Siapa tahu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Siapa tahu jadi hakim nanti berbuatlah yang hakim. Amanah ini pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama mengatakan, Nabi mengatakan bahwasanya al-qudhat salat, bahwasanya hakim itu ada 3. Yang satu masuk surga, yang duanya masuk neraka. Mau milih yang mana, monggo. Hati-hati itu. Itulah yang dimaksud. Yang dimaksud dengan hakim masuk surga itu dia mengetahui ilmu kehakiman, lalu kemudian dia melakukan hukum sesuai dengan ilmu yang dia amalkan gitu. Kemudian yang satunya dia tahu ilmunya tapi melanggar dengan ilmunya itu. Ya kan? Kalau qudhat salah. Sesungguhnya hakim itu ada 3 model. Al-awwal wahid fil jannah wa isnain fil nar. Jadi 1 di surga dan 2 di neraka. Yang pertama adalah orang yang tahu tentang ilmu kehakiman lalu berbuat dengan keadilan dengan ilmunya itu, dia masuk surga. Sementara ada yang tahu tapi tidak mengamalkannya, neraka.
Ada yang paling parah, udah gak tahu, dengan ketidaktahuannya itu juga mengamalkan. Maka ini para calon-calon hakim nanti, hakim ini gak jadi hakim konstitusi, hakim di rumah. Karena tidak. Udah, ini yang pertama. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ni'ma ya'idukum bih." Karena sesungguhnya Allah lah yang paling bijaksana dalam memberikan mau'izah, pelajaran. Jadi ni'ma itu artinya sebaik-baik pemberi peringatan dan sebaik pelajaran. Artinya kalau sudah Allah berfirman seperti ini, kita harus mentaatinya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan juga maha basir. Basir itu bukan hanya panca indera saja, kan, tetapi hati kita berbuat apa saja dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-58 itu dua perintah Allah kepada kita. Yang pertama adalah menyampaikan amanah, kemudian yang kedua adalah kita harus berbuat adil kepada orang yang kita pimpin. Ya kan? Dia punya anak buah, berbuat adil juga dengan dipilih-pilih. Itulah maksud daripada ayat. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintah berikutnya kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu aqimullah, ya ayyuhalladzina amanu aqimussalah. Itu kan ada perintah. Itu setiap kali ada panggilan. Dan di sini panggilan Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yaitu kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kata-kata uli itu tidak boleh dipanjang-panjang walaupun ada wawunya dari segi tajwid, seperti ulaika. Ulaika itu juga pendek walaupun ada wawu. Ya. Kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dalam tafsirnya disebutkan, kenapa di sini taat kepada Allah ada kalimat taatnya dan kepada Rasul ada taatnya, tetapi kepada ulil amri tidak ada taatnya. Maka para mufassir menyebutkan, jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak, tidak boleh ada alasan apa-apa. Itu tandanya. Jadi taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak juga. Artinya kalau tidak boleh kalau. Itu maksud daripada ayat ini. Jadi apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka itu harus dipenuhi dan harus dilakukan. Aqimus shalah perintah, wa atuz zakat itu perintah dari Nabi atau dari Allah? Allah. Berarti harus dilakukan. Karena enggak, kalau salah dari Allah. Wa ati'ur rasul dan taat pula kepada Rasul. Jadi apapun yang Nabi perintahkan, maka harus kita ikuti dan dilarang juga harus ditinggalkan. Namun ketika uli itu artinya sebenarnya punya. Uli punya, amri urusan, berarti orang yang punya urusan. Urusan apa? Urusan masyarakat. Berarti yang mempunyai urusan masyarakat itu adalah pemimpin. Aslinya itu. Jadi diterjemahkan pemimpin itu uli adalah punya, kemudian amri urusan berarti orang yang punya urusan. Nah itunya kan. Terus punya urusan masyarakat berarti disimpulkanlah berarti orang yang punya urusan masyarakat itu adalah para pejabat, para pemimpin. Itulah maksud dari para ulama. Seperti ulul albab. Seperti kan ulul albab, ulu orang punya, albab hati, orang yang punya hati berarti orang yang pintar, orang yang umurah. Itulah, itu istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin kalian. Nah, di sini ditafsirkan, kenapa di sini gak ada ati'unya? Karena ada batasnya. Selagi apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada perintah, ada larangan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka hukumnya kita wajib untuk tidak mengikutinya. Seumpama ada undang-undang, ada apa gitu. Semua rakyat Indonesia harus membuat
di rumahnya harus membuat apa gitu, membuat itulah perkara-perkara harus buat apa pabrik minuman mabuk, minuman keras gitu. Seumpama itulah, tapi nggak mungkin kan. Maka perintah-perintah seperti itu kita selaku manusia tidak boleh mengikutinya, karena itu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau perintah, pokoknya semua umat Islam di Indonesia nggak boleh sholat Jumat, itu perintah seumpama dari atas, nggak boleh diikuti. Artinya kita nggak ikut kepada dia, maka kita tidak berdosa. Itu maksud. Jadi selagi perintah itu untuk kebaikan baginya, seperti peraturan harus diikuti. Seperti kalau kita naik kendaraan harus pakai helm, itu diikuti. Artinya nggak boleh dalilnya atiullah wa atiur rasul, ya nggak bisa. Itu juga ada pemimpinnya, karena itu untuk kemaslahatan gitu kan. Nah, maka itulah yang disebut dengan atiur rasul. Ya. Jadi ada apa kok nggak pakai? Ya taat itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Nggak pakai helm ya dicemprit polisi nanti ya. Itu. Kalau dicari dalilnya nggak ada. Itu karena peraturan pemerintah kayak gitu. Maka ini adalah termasuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian perintah yang berikutnya, fa in tanazatum fi syai'in. Apabila kalian wahai umat Islam berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya ketika mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berbeda, seperti maaf cekcok kita dengan keluarga, dengan istri. Jadi yang kembalikannya itu kepada wahyu. Karena ada percekcokan terjadi karena saling benar. Aku benar, dia juga benar, akhirnya nggak jadi. Maka oleh sebab itu kata Allah, kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan hal apapun, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Suatu contoh, ada suami istri tengkar gara-gara kalau nggak ada aku, kalau nggak ada suami jangan keluar toh. Seumpama ini kontolit kita aja. Kalau kemudian aku kan demi kemaslahatan ini dan ini seumpama. Bertindak yang suami gua ngaku benar, yang istri juga ngaku benar. Karena ngaku benar semuanya, coba kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh keluar kalau tidak ada izin suami? Atau bolehkah suami atau istri itu melanggar terhadap perintah? Itu digali. Kemudian kan ketemu, oh ternyata di dalam hadis Nabi SAW ada. Jadi janganlah engkau keluar kecuali dapat izin dari suami. Berarti yang tadinya mengaku benar ternyata ada yang menyalahkan. Inilah yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada hadis. Waktunya lantai juga. Besok lagi ya. Jadi kita sambil tanya jawab kalau memang ada kaitannya dengan kehidupan gitu, insya Allah gitu. Memang 1 jam itu udah cukup. 2 ayat 3 ayat itu udah bagus. Mungkin ini dulu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan berkah dalam hidupnya, dan mudah-mudahan nantinya anak-anak kita menjadi anak saleh. Mari kita berdoa dalam diri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.